Halo, selamat datang kembali di acara sahur bersama channel Bermatematika, sajian harian UTBK di bulan Ramadan. Kita kembali akan membahas soal-soal UTBK. Kali ini membahas soal TKD Saintek ya. Oke, kita punya soal mengenai dimensi 3 ya. Jarak antara titik H dengan bidang EGD pada kubus ABCDFGH yang panjang rusuknya 18 adalah, kita gambar dulu, kita buat sketsanya. Ini ABCD. Kemudian kita gambar EFGH. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian yang ditanya adalah jarak dari titik H ke bidang EGD ya. EGD. Ini gambarnya tidak perfect. Oke. Oke. Nah, kesulitan untuk apa? Untuk dimensi 3 itu untuk melihat jarak dari H ke bidang EGD itu sama aja dengan jarak dari titik mana ke mana sih sebetulnya ya. Oke, pertama ya, ini gambarnya harusnya memang dibuat lebih akurat ya, biar ketika kita ingin menentukan di titik mana mereka tegak lurusnya lebih terlihat dengan lebih baik ya. Oke, di sini kita ambil titik tengahnya. Kemudian kita ambil garis yang ini ya. Kemudian kita punya titik ini. Oke. Nah, kalau kita lihat sepintas menurut perspektif kita, kelihatannya ini tegak lurus ya, padahal tidak, saudara. Dari mana kita tahu dia tidak tegak lurus? Karena jarak dari titik ini ke sini itu lebih pendek dibanding jarak dari titik ini ke sini ya. Sedangkan dua titik ini tuh berada pada bidang yang sama. Jadi nggak mungkin tegak lurusnya di sini. Meskipun kelihatannya di gambar kita membayangkan ya, imajinasi kita menyimpulkan hal yang salah ya. Nah, kalau ini diberi nama M gitu, maka kita punya ini sebetulnya. Dari D ke H ini tegak lurusnya di sini ya. Dari mana kita tahu? Karena si garis DH itu dia tegak lurus dengan bidang ini ya, dengan bidang yang mendatar. Jadi tegak lurusnya di H. Nah, berarti si perpotongan tegak lurusnya ada di mana? Tegak lurusnya ya mungkin di sini gitu ya. Ini katakanlah sebut ini sebagai T mungkin ya. Nah, kita ingin mencari jarak dari H ke T. Nah, ini juga saya juga sebetulnya nggak berhasil meyakinkan diri saya sendiri bahwa kenapa si HT itu tidak hanya sekedar tegak lurus dengan MD, tapi dia juga tegak lurus dengan bidang EDG ya. Terus terang saya nggak belum melihat lebih lanjut, tapi secara sepintas saya cuman melihat kayaknya cukup agar tegak lurus dengan bidang, cukup dia tegak lurus dengan MD saja ya. Kenapa? Nah, kenapanya masih nggak tahu saya. ya oke, nanti kita lihat ada cara yang kedua di mana kita mengerjakannya tidak harus berdasarkan gambar ya. Oke, jadi kalau yang ingin kita cari adalah HT, maka kita punya HD, ini panjang rusuk 9, kemudian HM, dia adalah setengah diagonal. Kalau rusuknya 9, diagonal bidangnya 9 akar 2. Ini 18. Kalau rusuknya 18, diagonal bidangnya 18 akar 2. Nah, tapi HM itu setengah dari diagonal bidang. Jadi ini 9 akar 2 ya.
Nah, dari ini dan ini kita bisa gunakan Pythagoras. Jadi si dm kuadrat sama dengan 18 kuadrat. Tapi saya mau tuliskan seperti ini, 9 kuadrat kali 2 kuadrat ditambah hm kuadrat 9 kuadrat dikali 2. Sehingga ini menjadi 9 kuadrat 4 ditambah 2. Itu adalah si dm kuadrat ya. Berarti dm-nya akar dari ini, yaitu 9 akar 6. Oke. Jadi ini 9 akar 6. Nah, kita lihat bahwa untuk menghitung luas segitiga itu bisa ini kali ini, atau ini dikali ini, karena ini tegak lurus. Jadi setengah ini kali ini, atau setengah alas yang ini kali tinggi ini. Dengan demikian HD dikali HM sama dengan DM dikali HT ya. Jadi kita boleh tulis HT dikali dengan DM sama dengan HD dikali dengan HM. HD dikali dengan HM 18 dikali 9 akar 2. Kemudian DM HT dikali 9 akar 6 sama dengan 18 kali 9 akar 2. Kita bisa coret 9-nya, sehingga kita dapatkan HT itu adalah 18 akar 2 dibagi dengan akar 6 ya. Dikali akar 6 per akar 6, yang ini jadi 6, ini menjadi 3 akar 12. Tapi 12 adalah 4 kali 3. Akar 2 adalah 2, jadi ini menjadi 6 akar 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Berikutnya kita akan menggunakan cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Yakni kita akan menggunakan proyeksi ya. Menggunakan proyeksi. Jadi kita tadi ingin mencari jarak dari titik ke bidang EDG ini ya. Nah, pertama kita harus mencari suatu vektor yang tegak lurus terhadap bidang EDG ya. Mungkin kalau Anda melakukan semacam penelitian, mungkin Anda bisa mendaftarkan vektor atau bidang yang dibentuk oleh beberapa huruf ini, vektor normalnya apa saja misalkan ya. Oke, untuk memperjelas apa yang saya maksud ya, kita akan mencoba menghitung vektor normal dari EDG secara langsung ya. Oke, ini katakanlah ini kita tuliskan sebagai 000 ya, si titik D-nya. Maka ke sini kita punya vektor yang mengarah ke arah sini. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu Z. Berarti ini ngarah ke berapa? Ya, bisa aja kita tulis vektor DE ya. DE, oke. DE misalkan. Vektor DE apa? Kalau ini 000, si titik E itu adalah titik 18,0,18 ya. Ini 18,0,18. Kemudian DG adalah ini titik 000. Kita misalkan, kita memilih mendeklarasikan bahwa si D ini yang menjadi titik 000 kita. Yang ini menjadi X-nya 0, Y-nya 18, Z-nya 18. 0, 18, 18 ya. Nah, untuk mencari vektor yang tegak lurus pada bidang EDG, kita lakukan cross product terhadap ini. Saya nggak tahu, kayaknya beberapa hal udah masuk ke kurikulum SMA. Saya pikir si cross product juga sudah masuk ya, karena Anda sudah belajar cara menghitung determinan. Oke. Nah, ini agar angkanya nggak terlalu besar ketika kita menghitung, yang kita perlukan kan hanya arah saja ya. Kita mengambil dua buah vektor yang terletak di bidang yang berwarna kuning ya. Kemudian kita ingin mencari sebuah vektor yang tegak lurus terhadap dua buah vektor yang kita ambil tersebut.
Nah, alih-alih kita menggunakan ini, kita akan menggunakan U sama dengan 101 dan V sama dengan 011. Anda juga masih boleh mempergunakan angka ini. Saya menghindarinya biar angkanya kecil. Toh, yang ini itu kelipatan yang ini. Jadi yang penting arahnya sama ya. Oke, sekarang kita hitung U cross V ya. U cross V adalah, nah ini kebetulan di kalkulus ini baru dimulai diajarkan tentang cara mencari hasil kali silang, atau setidaknya Anda menghitungnya di pelajaran fisika mungkin ya. Ini determinan I dikali determinan I-nya dihilangkan, jadi min 1 ya, min I, kemudian minus J dikali I-nya ditutup 1, oke, ditambah K. Jadi ini vektor min 1, min 1,1. Ini adalah vektor normal dari bidang, oke. Nah, jadi situasi yang kita miliki itu, kita punya suatu bidang, kemudian ada vektor normal, kemudian ada suatu titik. Ini tadi titiknya adalah titik H. Koordinat dari titik H ini adalah 0, 0, 18. Oke, jadi kita punya titik 0, 0, 18. Ini si titik 0,0,0 ada di bidang. Ya, ini 0, 0, 0, 0. Ini ada titik 0, 0, 0, 0. Nah, jadi untuk mencari jarak dari titik ini ke bidang, kita buat dulu vektor ini, kemudian kita proyeksikan ke situ ya. Nah, vektor proyeksi yang dihasilkan dia punya panjang si vektor proyeksinya adalah persis jarak dari titik ke bidang ya, mungkin ini kelihatannya panjang, akan tetapi kalau Anda sudah lancar menggunakan proyeksi ini, Anda tidak harus menggambar dengan baik ya, atau Anda perlu memastikan di pikiran Anda bahwa oh ini udah tegak lurus nih. Itu yang susah buat saya, meyakinkan bahwa apa yang kita duga tegak lurus itu memang tegak lurus. Karena kita nggak bisa betul-betul mengandalkan gambar yang kita buat yang seringkali tidak sempurna gambarnya ya. Oke, kembali ke sini. Jadi yang kita lakukan adalah kita punya vektor ini. Ini vektor yang pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Jadi ini vektor A katakanlah. Adalah vektor 0, 0, 18. Kita proyeksikan A ke N. Proyeksi dari A ke N adalah A dot N dibagi dengan panjang N kuadrat N. Ini ya. Jadi si N-nya yang ini. Min 1, min 1, 1. Oke. Kalau kita dotkan ini dengan ini 0, 0, 18 ya. Oke. Kemudian panjang dari vektor N. Panjang vektor ini akar 3 dikuadratkan dia jadi 3. Kemudian dikali dengan vektor N. Kali dengan min 1, min 1, 1. Hasilnya adalah 6, min 1, min 1, 1. Nah, yang kita inginkan adalah panjang dari vektor ini. Jadi, si jarak yang kita inginkan adalah panjang dari vektor ini. Ini sama aja dengan 6 dikali panjang vektor ini. Dan panjang vektor ini adalah akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 6 akar 3. Yang jawabannya sama dengan yang kita hasilkan tadi. Gimana? Oke, kita lanjutkan dengan nomor berikutnya. Dari 40 siswa, ada 25 orang yang mendapat nilai tidak kurang dari 64. Jadi lebih besar sama dengan 64 ya. Oke. Jadi si nilainya lebih besar sama dengan 64 dan tidak lebih
dari 88, tidak lebih ya, jadi boleh 88 begini. Jadi 25 orang punya profil seperti ini. Oke. Kemudian 15 orang sisanya, kan ada 40 orang nih, kita nggak tahu ya. Jika nilai yang bisa diraih adalah bilangan bulat dari 0 sampai 100, maka nilai rata-rata yang tidak mungkin, ya ini perlu digarisbawahi, yang tidak mungkin dari 40 siswa tersebut adalah berapa? Ya, ingat, untuk mendapatkan rata-rata yang kita lakukan adalah kita ingin jumlahkan semua nilai siswa dibagi dengan 40. Ya. Nah, kalau 25 orang diantaranya itu nilainya seperti ini, berarti total dari 25 orang, total A, ya. Ya, ini total 1 aja ya. Total 1 dari 25 orang. Kita kalikan 25, ya. Jadi, si nilainya itu akan diantara total 1 akan terletak di antara 25 kali ini dan 25 kali ini ya. 25 kali ini 1600, 25 kali ini 25 kali 8, 25 kali 8 itu 2000 ya, 1200 seperti itu. Oke, jadi si total 1 nilainya di antara 1600 dan 2200. Nah, si 15 orang sisanya nilainya gimana? Berarti 15 orang sisanya itu nilainya harus di bawah 64. Karena nilainya bulat, berarti si nilainya itu sebesar-besarnya adalah bernilai 63. Sekecil-kecilnya adalah 0 ya. Nah, berarti total 2 dia lebih besar dari 15 kali 0 dan sebesar-besarnya adalah 15 kali 6. 15 kali 6, 15 kali 60, 945 kayaknya. Ya. Oke, jadi total nilai yang mungkin dimiliki dari 15 orang itu terletak di antara 0 dan 945. Sedangkan total yang pertama di antara 1600 dan 2200. Nah, sekarang total keseluruhan dia adalah total 1 tambah total 2 ya. Jadi si total keseluruhan dia sebesar-besarnya adalah ini ditambah ini, yang 3145. Sekecil-kecilnya adalah 1600 ditambah 0. 1600. Oke. Nah, kita ingin melihat di antara pilihan-pilihan ini yang mana yang tidak menghasilkan totalnya di dalam rentang 1600 kali 3145. Misalnya nih, kalau 41 rata-ratanya, berarti totalnya adalah 41 kali 40. 41 kali 40 ya 1600 sekian, masih di dalam sini ya. 51 kali 40 2000 sekian, masih di sini. 61 kali 40 2400 sekian, masih di sini. 71 kali 40 2800-an sekian. 81 kali 4 3200-an, lebih besar dari itu, dan itu di luar ini ya. Jadi karena 81 kali 40 ini di luar, lebih besar dari 3145, jadi maka 81 tidak mungkin ya. Jadi jawabannya adalah E. Begitu. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Diketahui integral tak tentu dari fx dx adalah ini, dan A tidak sama dengan 0. Jika A, fx, 2b membentuk barisan aritmatika dan fb sama dengan 0, berapa nilai integral tentu ini ya. Nah, kalau kita coba masukin atau menghitung integral tentunya dari 0 sampai 1, karena ini
anti turunannya, integral tak tentunya, maka untuk menghitung integral tentunya kita tinggal substitusikan 1 dan 0 terhadap ekspresi ini. Nah, masukin 1 dan 0, maka nanti hasilnya menjadi A dikali 1 min 0, A, kemudian B dikali 1 min 0 ditambah B, kemudian C dikurang C. Jadi yang ingin kita cari adalah A tambah B sebetulnya, ya. Oke. Informasi apa lagi yang kita miliki? Sorry, ini soalnya harusnya A, FA, ya. Oke. Kita tahu A, FA, 2B membentuk barisan aritmatika, ya. Oh, oke. Karena ini berbicara tentang FA, ini berbicara tentang FB, maka kita perlu tahu fx-nya apa, ya. Nah, kalau integral dari fx adalah ini, berarti si fx itu turunan dari ini, ya. Fx-nya turunan dari ax kuadrat tambah bx tambah c, yaitu 2ax ditambah b. Nah, sekarang A, kemudian FA, FA-nya jadi 2a kuadrat ditambah b, dan 2b ini barisan aritmatika. Nah, yang kita ketahui dari barisan aritmatika, kalau kita punya misalkan ini barisan aritmatika X, Y, Z, maka kita punyai Y dikurangi X sama dengan Z dikurang Y. Min Y-nya pindah ke sana, ini sama aja dengan 2 yang di tengah sama dengan penjumlahan 2 yang di kirinya. Berarti dari sini kita punya 2 kali ini, yakni 4a kuadrat ditambah 2b, sama dengan penjumlahan yang ini dengan yang ini, sama dengan a ditambah 2b. Berarti 4a kuadrat sama dengan a. Karena a-nya tidak 0, bisa dicoret a-nya. Sehingga kita punya 4a sama dengan 1, dan a sama dengan 1/4. A-nya sama dengan 1/4. Oke. Nah, berarti sudah setengah jalan ya dalam menghitung A tambah B. 1/4-nya sudah tahu, kita tinggal mencari berapa B-nya. Dari manakah kita bisa mencari B-nya? Kita gunakan informasi ini bahwa FB sama dengan 6. FB masukkan B ke sini, 2AB ditambah B sama dengan 6. Faktorkan keluar B-nya, 2A ditambah 1 dikali B sama dengan 6. A-nya 1/4, 2 kali 1/4 setengah, jadi 3/2 dikali B sama dengan ini B, 6. Berarti B-nya 6 dikali 2/3. 6 dikali 2/3, 12 dibagi 3. B-nya adalah 4. Ya. Jadi A tambah B-nya 4 ditambah 1/4, hasilnya adalah 25/4. Ini jadi 24/4 ditambah 1/4, 25/4. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Biar videonya tidak terlalu panjang, untuk sesi ini kita akan cukupkan sampai di sini aja, cuma 3 soal, karena kebetulan soal-soalnya cukup menantang ya, cukup involved ya. Ya, begitu. Tetap saksikan serial sahur di hari-hari berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Tetap selalu bermatematika.